Alhamdulillah sahabat-sahabatku yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar bersama-sama mentadabburi Al-Quranul Karim dan kita akan lanjutkan dalam tafsir surah Al-Qamar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu azza wa jalla, surah Al-Qamar ayat 41, walaqad jaa'a ala fir'auna an-nuzur, dan walaqad sungguh akan ada peringatan yang telah Allah datangkan kepada al. Para ulama mengatakan yang dimaksud al di sini adalah termasuk Syekh Sa'di rahimahullahu taala. Beliau mengatakan al yang dimaksud di sini adalah bukan hanya keluarganya Firaun. Ya, karena kalau kita baca di surah Al-Qamar di terjemahan Al-Quran, maka al di sini itu akan kita dapati al itu adalah keluarganya Firaun. Padahal kata Syekh Imam Sa'di rahimahullahu taala, kata Syekh Sa'di, yang dimaksud al di sini adalah Firaun dan kaumnya. Ya, jadi lebih luas, bukan hanya keluarganya Firaun. Bagi teman-teman yang saat ini di depan teman-teman ada mushaf, ya bisa teman-teman catat menjadi catatan kaki bahwa al di sini yang dimaksud bukan hanya keluarga, tapi lebih dari itu adalah umum Firaun dan bala tentaranya, Firaun dan kaumnya. Maka telah datang kepada Firaun peringatan dan kaumnya an-nuzur. Nuzur, qala Syekh Sa'di rahimahullah, farsalallahu ilaihim Musa al-Kalim wa ayyadahu bil ayatil bahirat wal mu'jizatul qahirat. Kata Syekh Sa'di bahwa ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah mengantarkan kepada mereka, kepada Firaun dan kaumnya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi di sini an-nuzur artinya adalah telah datang peringatan kepada Firaun, seorang utusan, yaitu Nabi Musa alaihissalam, yang kita tahu Nabi Musa alaihissalam adalah kalimullah, nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Nabi Ibrahim kita tahu apa? Khalilullah. Ya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-42, kazzabu bi ayatina kulliha fa'akhaznahum akhda azizim muqtadir. Mereka, kaum Firaun, mendustakan apa-apa yang telah Allah berikan biayat. Biayat itu artinya adalah mu'jizat, tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, subhanallah. Bahkan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa, teman-teman, itu bukan hanya tongkat Nabi Musa menjadi ular saja. Kan yang terkenal, yang biasa kita tahu kalau baca kisah-kisahnya Nabi Musa, di antara mukjizat Nabi Musa itu adalah tongkatnya Nabi Musa Allah jadikan ular. Padahal sebenarnya ada kurang lebih 9 ayat. Ya, jadi Nabi Musa itu Allah berikan mukjizat lebih dari 1. Coba teman-teman lihat dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Walaqad ataina Musa 9 ayatim bayyinat." Dan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah memberikan kepada Nabi Musa 9 mukjizat yang nyata. Ya, yuk mari kita belajar kira-kira mukjizat apa aja yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Tadi yang pertama, yang sangat terkenal, biasanya kita tahu bahwa Nabi Musa memiliki mukjizat tongkatnya Nabi Musa bisa menjadi ular. Ya, dan ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang kita tahu tangannya Nabi Musa ketika dikeluarkan dari, ada yang mengatakan dari ketiaknya, ada pula yang mengatakan dari kantong bajunya, ya wallahu taala alam. Maka yang jelas tangannya Nabi Musa ya ketika dikeluarkan berubah menjadi warna putih bercahaya. Ya, ini mukjizat yang kedua. Yang ketiga, mukjizatnya Nabi Musa adalah Allah Azza wa Jal memberikan kepada Firaun beserta kaumnya ya berupa musim kemarau yang panjang. Ya, jadi kita tahu ya teman-teman, kalau sudah musim kemarau dan itu panjang, biasanya sebuah negeri itu dilanda paceklik. Ya, paceklik karena kan nggak ada hujan, kemudian tanaman-tanaman akhirnya mengering, kebutuhan pokok pun jarang gitu kan. Nah, dulu Nabi Musa alaihissalam, di antara mukjizat yang Allah berikan, Allah jadikan Firaun beserta kaumnya itu mengalami masa kemarau yang panjang. Ya. Baik, kemudian yang keempat, seperti yang kita ketahui bahwa ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun beserta bala tentaranya, teman-teman, di laut, maka Allah jadikan laut itu terbelah. Ya.
Laut itu Allah jadikan terbelah, ya Masya Allah, dan subhanallah, akhirnya kemudian laut tersebut teman-teman setelah terbelah, air yang mengalir ya ke atas, kemudian ada air yang mengalir ke atas, bahkan ada 12 aliran. Ini 12 aliran, dan kaumnya Fir'aun beserta kaumnya juga menyaksikan, tapi ternyata mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian yang kelima di antara mukjizat Nabi Musa alaihi salam, teman-teman, adalah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Fir'aun beserta bala tentaranya katak-katak yang banyak. Kemudian yang keenam, Allah kirimkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya kutu-kutu yang banyak. Allah juga berikan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya. Di sini ada, kalau dalam Al-Quran, ad-dam. Dam itu darah. Ya. Dan Allah kirimkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya. Yang kedelapan, Allah kirimkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya al-jarad. Al-jarad itu belalang. Dan yang terakhir, Allah jadikan ini mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Allah kirimkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya tufan, yaitu banjir yang besar. Ya, silahkan teman-teman bisa mempelajari kembali mukjizat Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ketika Allah berfirman, fa arsalna 'alaihim tufana wal jarada wal qummala wadh-dhafadi'a wad-dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Jadi Fir'aun beserta bala tentaranya tidak mempercayai adanya mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah. Dan ini bagi teman-teman yang saat ini mengajar anak-anak, ini bisa menjadi sebuah referensi bahwa ternyata mukjizatnya Nabi Musa itu bukan hanya tongkat Nabi Musa bisa menjadi ular, tapi ada juga yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Fir'aun beserta bala tentaranya. Nah, subhanallah teman-teman, mukjizat Nabi Musa itu luar biasa ya. Keren banget gitu. Coba kalau zaman sekarang. Ya, misalnya ada orang tongkatnya bisa menjadi ular. Wah, pasti itu satu Indonesia ya. Semua rakyat Indonesia, atau mungkin ini menjadi berita yang top gitu ya, yang paling keren gitu ya. Belum lagi misalnya subhanallah di sebuah desa Allah kirimkan katak-katak yang banyak, kutu-kutu yang banyak, misalnya darah yang mengalir. Wah, itu menjadi berita yang terkenal sangat ya, Masya Allah. Kalau itu terjadi pada zaman sekarang, subhanallah, ternyata teman-teman, Fir'aun itu ya Allah butakan, Allah belum berikan petunjuk. Akhirnya walaupun melihat mukjizat Nabi Musa yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa, mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Baik, kemudian ayat yang ke-43, dan ayat ini ditunjukkan kepada orang-orang Quraisy. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Akuffarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ai haula'il ladzina kadzdzabu afdalar rusul khairun min ulaikal mukadzibin alladzina dzakarallahu halakahum wa ma jara 'alaihim fa in kanu khairan minhum amkana an yanju minal adab walam yusibhum ma asaba ulaikal ashrar walaysal amru kadzalik fa innahum in lam yakunu syarran minhum falyasu bi khairin minhum. Ya, jadi di sini akufarukum khairum min ulaikum itu teman-teman, kata Syekh Sa'di rahimahullah, orang-orang kafir Quraisy mereka menyangka bahwa mereka itu lebih baik daripada kaum-kaum sebelumnya, daripada kaum Ad, daripada kaum Fir'aun, daripada kaum Samud, daripada kaum Lut ya. Dan mereka ketika mereka menganggap diri mereka lebih baik, artinya mereka itu menyombongkan diri mereka. Yang mereka mengatakan bahwa tidak akan menimpa azab sebagaimana Allah timpakan azab kepada kaum-kaum sebelumnya. Bahkan mereka secara tidak langsung mengatakan bahwa kalaulah kaum-kaum terdahulu itu lebih buruk keadaannya ya dibandingkan dengan mereka. Kemudian Allah mengatakan amlakum bara'atun fiz zubur. Amlakum bara'atun fiz zubur ay am a'taakum lillahi ahdan wa misaqan fil kutubil ladzi anzalha 'alal anbiya fata'taqidunaha hina idin annakum najuna bi ikhbarillahi wa wa'dah wa hadha ghairu waqi' bal ghairu mumkin 'aqlan wa syar'an an taktub bara'atuhum fil kutubil ilahiyyah al mutadammin lil 'adli wal hikmah falaysa minal hikmati najatun amsal haula'il mu'anidin al mukadzibin li afdalir rusul wa akramahum 'ala Allah al afdalur rusul wa akramahum 'ala Allah falam yabqa illa an yakunu bihim quwwah yantasiruna biha.
taala. Ya. Jadi Allah mengatakan amlakum bara'atum fi zubur. Mereka mengira bahwa Allah telah menjamin keadaan mereka dan Allah tuliskan di dalam kitab-kitab yang terdahulu bahwa mereka tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Sa'di mengatakan, tapi ini adalah bal ghairu mungkin. Ini enggak mungkin. Baik itu dipikir secara aklan, secara logika, ataupun secara syar'an. Enggak mungkin orang-orang yang dia memusuhi Rasul, memusuhi utusan-utusan Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan jaminan agar tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak masuk di akal, katanya Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am yaquluna nahnu jami'un muntasir. Ya, mereka nahnu jami'un muntasir, bahwa mereka mengatakan kami ini, katanya orang-orang Quraisy, ya termasuk diantaranya Abu Jahal beserta golongannya, beserta kaumnya Abu Sufyan, ya. Mereka mengatakan kami ini adalah golongan yang bersatu, ya. Nahnu jami' muntasir. Mereka mengira kalau mereka sudah bersatu, mereka akan menang di dalam sebuah peperangan. Padahal tidak bisa menjamin kelompok yang banyak, ya, itu akan mendapatkan kemenangan, dan bisa jadi kelompok yang sedikit kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah datangkan bala tentara dan Allah menangkan. Dan buktinya adalah dalam peperangan Badar. Ya, di tahun 2 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya yaitu para malaikat, ya subhanallah, dan Allah memenangkan kaum muslimin. Ya, maka kemudian di ayat yang selanjutnya teman-teman, di ayat yang ke-45 surah Al-Qamar, Allah mengatakan sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Ya, maka golongan Abu Jahal beserta Abu Sufyan dan kawan-kawannya, mereka pasti akan terkalahkan dan mereka yuwallunad dubur, akan pergi ke belakang. Ya, yuwalluna dubur, ya sayuzzamul jam wa yuwalluna dubur fawaqa'a kama akhbar hazzamallahu jam'ahumul akbar yawma badr wa qatala min sanadihim wa kubaraihim ma dalu bihi wa nassara lillahi dinahu wa nabiyahu hizbul mu'minin. Subhanallah. Jadi teman-teman, pada waktu perang Badar itu Rasulullah SAW itu benar-benar meminta kepada Allah, ya subhanallah, meminta, benar-benar memohon gitu kepada Allah, ya wahai Rabbku, tolong menangkan peperangan Badar ini. Sampai-sampai terucap dari lisan Nabi kita Muhammad SAW sebuah perkataan, kata Nabi Muhammad, wahai Rabbku, kalaulah engkau tidak memenangkan peperangan Badar ini, maka engkau tidak akan lagi disembah, ya subhanallah. Jadi ya Allah, kalau kita kalah, kata Nabi Muhammad, maka kami yang ada di bumi ini tidak lagi menyembah engkau, ya subhanallah. Saking Nabi Muhammad tuh saking pengennya Allah memenangkan peperangan Badar, sampai ketika Rasulullah SAW berdoa seperti ini teman-teman, dengan khusyuknya, ya masya Allah, subhanallah, ini tauladan bagi kita semuanya. Beliau tuh sampai selendangnya terjatuh nggak terasa, ya diambillah oleh sahabat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya subhanallah. Jadi benar-benar Nabi Muhammad ketika beliau berdoa teman-teman, ya ingin agar Allah memenangkan peperangan Badar ini, benar-benar khusyuk. Dan ini pelajaran untuk kita. Terkadang kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, tapi dalam keadaan kita menyombongkan diri kita, na'udzubillah summa na'udzubillah. Atau terkadang kita berdoa kepada Allah tapi ternyata hati kita entah kemana, ya. Atau misalnya kita berdoa kepada Allah tapi ternyata kita bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya masya Allah. Dan subhanallah teman-teman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan sebuah ayat. Jadi baca ayat ini, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Ya, maka golongan itu, golongannya Abu Jahal beserta kawan-kawannya, pasti akan Allah kalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-46, balis sa'atu mau'iduhum was-sa'atu adha wa amar. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma'adzalik, kata Syekh Sa'di rahimahullah. Teman-teman, kalau yang punya tafsir Syekh Sa'di boleh dibuka. Falahum mau'idun yajma'u bihi ula awwaluhum wa akhiruhum wa man usiba fid dunya minhum wa man mata'a biladdatihi wa lihadza qala Allahu 'azza wa jalla balis sa'atu mau'iduhum alladhi yuhazuna bih wa yu'khadhu minhumul haqqu bil qist was-sa'atu adha wa amar. Kata Imam Sa'di, ay a'dham wa asyaq. Arti dari adha wa amar, ya, bahwa hari kiamat itu lebih dahsyat, ya. Hari kiamat itu lebih a'dham, lebih agung, lebih besar lagi, wa asyaq, dan lebih berat. Wa akbar min kulli ma yatawahham aw yaduru bil bal. Ya, jadi teman-teman, orang-orang musyrikin
Abu Jahal beserta kaumnya, mereka adalah orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Ya. Kemudian Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala berdakwah kepada mereka agar mereka mengimani adanya hari kiamat. Tapi ternyata mereka tidak mengimani adanya hari kiamat, dan mereka ketika mereka tidak mengimani hari kiamat, mereka juga tidak mengimani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Allah Subhanahu Wa Taala was-sa'ah, as-sa'ah ini adalah nama dari nama hari kiamat. Padahal as-sa'ah, hari kiamat itu adha wa amar, ay a'zam wa asyak, ya, lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi, dan lebih berat, ya, Masya Allah, dibandingkan dengan adab yang telah Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di ayat yang selanjutnya, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur. Maka al-mujrimin, maksudnya mujrimin di sini ay alladzina aktsaru min fi'lil jaraim, orang-orang yang banyak melakukan dosa, banyak melakukan jaraim, itu dari kata jarimah. Jaraim itu jamak dari jarimah, dan artinya adalah kejahatan. Jadi mereka banyak melakukan kejahatan-kejahatan, minal ma'asi, dari berbagai macam maksiat, atau ad-dunubul azimah minasyirk, atau mereka banyak melakukan dosa-dosa yang besar. Di antaranya adalah mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, fi dhalalin wa su'ur, ai hum dhaluna fid dunya, mereka adalah orang-orang yang Allah sesatkan. Ya, Allah sesatkan, berada di dunia Allah sesatkan, dhalalu 'anil ilmi wa dhalalu 'anil amal. Mereka Allah sesatkan, tidak didekatkan dengan ilmu, tidak didekatkan dengan amal. Ya, mereka bukan hanya di dunia Allah sesatkan, tetapi Allah juga sesatkan mereka di akhirat nanti. Wa yaumal qiyamati fil 'adabil alim wan narul lati tasta'irru bihim wa tashta'illu fi ajsamihim hatta tablu afidatum. Subhanallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya teman-teman, jadi orang-orang Quraisy ini kelak Allah akan sesatkan dalam dua tempat, di mana di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah sesatkan dengan tidak Allah berikan petunjuk kepada mereka. Di akhirat Allah sesatkan mereka untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak Allah berikan kenikmatan untuk bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Di orang-orang kafir itu, orang-orang Quraisy itu yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan dua kesesatan, yaitu di dunia dan di akhirat. Baik, kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim dzuqu massa saqar. Ai, kata Imam Sa'di rahimahullah, Sa'di rahimahullah, yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim allati hiya ashrafa ma bihim minal a'dha. Jadi pada hari mereka, teman-teman, orang-orang kafir Quraisy diseret oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang banyak berlaku dosa di dunia ini diseret mukanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wajahnya ke dalam neraka. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan nanti kepada mereka, dzuqu massa saqar, kepada orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berbuat jahat, yang Allah masukkan ke dalam neraka, maka akan dikatakan kepada mereka, zuku, rasakan. Zuk itu dari kata zawak, dari kata rasakan. Rasakan sentuhan api neraka, massa saqar. Ya, mereka masuk ke dalam neraka dan mereka mendapatkan siksa yang sangat-sangat pedih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, wa hadha syamilun lil makhluqat wal awalimul ulwiyah was sufliyah. Anna Allah ta'ala wahdahu khalaqaha la khaliqu laha siwa wa la musyarik lahu fi khalqiha, wa khalaqaha biqada'in sabaqa bihi ilm wa jara bihi qalam bi waqtiha wa miqdariha wa jami' mashtamalat alaihi minal awsaf wa dhalika 'ala Allah yasir. Ini teman-teman, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah ketika menciptakan segala sesuatu, maka Allah menciptakannya dengan qadar. Ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan ukuran yang tepat. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini, teman-teman, rad itu bantahan bagi orang-orang yang tidak percaya dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Ada kelompok-kelompok yang memang mereka itu tidak percaya dengan apa-apa yang telah Allah takdirkan. Ya, padahal kita jelas, kita tahu bahwa di antara rukun iman itu, teman-teman, adalah mempercayai
takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dulu teman-teman ada orang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Kalau teman-teman baca lagi tentang masalah takdir, masalah qadar, itu ada namanya Ma'bad al-Juhani. Ya, di antaranya Ma'bad al-Juhani ini teman-teman, itu adalah orang yang pertama kali membahas takdir di Basrah. Ya, sampai-sampai waktu itu dikatakan bahwa ada di antara golongan mereka yaitu Humaid ya, menemui Abu Abdurrahman, menemui Abdullah bin Umar, menanyakan bahwa di Basra telah muncul orang yang membahas masalah takdir, yaitu Ma'bad al-Juhani. Maka Abu Abdurrahman atau Abdullah bin Umar yang memiliki kunyah Abu Abdurrahman mengatakan bahwa saya berlepas diri dari orang-orang yang membahas masalah takdir, orang-orang yang tidak percaya dengan takdir, ya subhanallah. Dan kita tahu teman-teman bahwa subhanallah kita ini diminta oleh Allah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk percaya kepada takdir. Dan kita tahu bahwa rukun di antara yang kita harus imani ketika kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan sesuatu kecuali Allah telah mentakdirkan, itu bukan hanya sebuah perkara yang kecil ya teman-teman, tapi kita juga harus percaya bahwa karena rukun iman kepada takdir itu ada 4 ya, di antaranya adalah ilmullahi sabiq, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebelum mentakdirkan segala sesuatu maka Allah tahu, Allah mengilmui dulu, Allah tahu ya apa yang akan ditakdirkan kepada seseorang. Kemudian yang kedua adalah al-kitabah. Al-kitabah itu pencatatan takdir kita di Lauhil Mahfuz. Kemudian yang ketiga adalah al-masyiah. Al-masyiah itu adalah kehendak. Jadi Allah ketika mentakdirkan sesuatu maka Allah berkehendak. Dan yang keempat adalah al-khalq. Al-khalq itu adalah Allah menciptakan takdir tersebut dengan apa-apa yang Allah kehendaki. Nah teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar lebih dalam tentang masalah rukun takdir, ini teman-teman bisa merujuk ke kitab namanya Aqidah Wasithiyah atau kitab-kitab yang lainnya dari kitab-kitab akidah. Baik, contoh saya akan memisalkan ya teman-teman. Misalnya nih, jadi ketika kita berbicara masalah takdir, kita bisa mengambil sebuah perumpamaan, ya perumpamaan. Tapi Allah Azza wa Jalla walillahil masalul a'la, tidak bisa kita samakan. Ini hanya, dan perumpamaan Allah itu lebih besar. Agar kita itu bisa lebih berpikir gitu ya, akan saya berikan sebuah perumpamaan yang ringan ya, bahwa misalnya seorang arsitek ingin membangun rumah, ya kan zaman sekarang biasanya rumah-rumah itu biar bagus, biar lebih efektif, biasanya kan minta kepada arsitek, jasa arsitek untuk membangunkan, menggambarkan rumah yang akan dibangun. Maka apa yang dilakukan oleh arsitek? Yang akan dilakukan oleh arsitek ya, dia berkonsultasi dengan kliennya, dengan pelanggannya. Kemudian setelah itu mereka berkonsultasi apa yang mau dibuat, seperti apa maunya pelanggan ya. Setelah itu pasti ya para arsitek itu mengilmui, oh ya paham, yang diminta oleh Anda bangunan rumah minimalis misalnya ya. Nah berarti arsitek itu tahu dulu, oh yang diminta oleh pelanggannya adalah rumah yang minimalis. Kemudian yang kedua ya, arsitek itu pasti ya teman-teman, setelah paham apa yang diminta oleh pelanggannya, dia akan menggambar, ya kan, menggambar di sebuah kertas ya, atau di mungkin sekarang di komputer gitu, di laptop, gambarannya seperti apa. Kemudian setelah itu arsitek pun setelah tahu bahwa gambarnya seperti ini, dikonsultasikan lagi kepada pelanggannya. Kemudian biasanya arsitek bukan hanya menggambar sketsa rumah ya, menyusunnya, kemudian memperkirakan biayanya, rencana anggaran biaya RAB-nya. Kemudian setelah itu arsitek pun akhirnya setelah tidak ada misalnya pelanggan bilang oke, saya setuju dengan gambar seperti ini, saya setuju juga dengan biayanya. Kemudian akhirnya kan arsitek nanti setelah itu setelah itu dia action gitu ya, setelah itu dia akhirnya mengatakan kepada timnya untuk membuat rumah tersebut ya, subhanallah. Nah ini gambaran teman-teman bahwa arsitek saja dia ketika akan membuat rumah itu mengetahui lebih dulu apa yang akan dibuatnya dan merencanakan apa yang akan dibuatnya, baru kemudian action. Tapi ingat ya bahwa ini tidak bisa kita jadikan patokan untuk menyamakan Allah dengan makhluknya, karena walillahil masalul a'la ya, Allah itu subhanahu wa tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Ini hanya sebuah perumpamaan agar kita bisa lebih paham lagi secara sederhana. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-50 ya, di ayat yang ke-50 Allah berfirman,
setelah Allah mengatakan tentang takdir bahwa segalanya itu adalah sudah Allah takdirkan ya. Dan nanti teman-teman, saya lupa di dalam kitab-kitab akidah itu nanti dijelaskan teman-teman bahwa macam-macam takdir itu bermacam-macam. Ada takdir umri, ada takdir yaumi, ada takdir hauli. Nah, itu juga macam-macam takdir. Ya, nanti teman-teman belajar lagi. Masya Allah bagus. Jadi nikmat kalau kita belajar tentang akidah itu teman-teman, maka kita akan lebih percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti teman-teman bisa belajar kembali. Nggak cukup waktunya kalau saya di sini membahas satu tema tentang takdir. Ya. Baik, kita lanjut ke ayat 50. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Subhanallah. Kalau Allah akan berkehendak teman-teman, maka subhanallah, Allah tidak butuh waktu yang lama. Ya, Allah kun fayakun. Allah jadikan itu semuanya adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di kata Syekh Sa'di, fa idza arada syai'an, Allah mengatakan qala lahu kun fayakun kama arad. Kalamhil basar. Ya, jadi tanpa adanya wala su'ubah, tanpa adanya kelelahan. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat yang ke-51, walaqad ahlakna asya'akum fahal mim muddakir. Ay minal umamis sabiqin alladina amilu kama amiltum wa kadzabu kama kadzabtum fahal mim muddakir ay mutadzakkir ya'lam anna sunnatallah fil awwalina wal akhirina wahidah wa anna hikmati kama iqtadat ihlak ulaika al ashrar wa inna haula'i mithlahum wa la farqa bainal fariqain. Ya, dan ayat ini menunjukkan teman-teman bahwa subhanallah, ya, orang-orang kafir Mekah yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya pasti mereka akan mendapatkan azab, dan seharusnya mereka itu bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari umamis sabiqah, dari umat-umat yang terdahulu. Karena umat-umat terdahulu mereka ketika mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mereka akhirnya diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian di ayat yang ke-52 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur ay kullama fa'aluhu min khairin wa syarrin maktub. Ya, jadi ini tentang ini lagi ya, tentang rukun takdir tadi, bahwa apa yang Allah telah takdirkan itu maktub, tertulis. Karena kan tadi rukun takdir itu ada 4 ya teman-teman, diingat-ingat nih. Yang pertama tadi ilmullah, yang kedua masyiah, al-kitabah, kemudian yang ketiga adalah masyiah, dan yang keempat adalah menciptakan, khalaq. Baik, kemudian ayat yang ke-53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Ya, segala sesuatu yang saghir, yang kecil maupun yang besar, ya semuanya telah tertulis. Nah, ini rukun takdir yang keberapa? Yang kedua ya, tertulis. وهذا حقيقة القضاء والقدر وأن جميع الأشياء كلها قد علمه لله تعالى وسطرها عنده في اللوح المحفوظ فما شاء لله كان وما لم يشاء لم يكن وما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. Ya, jadi semua teman-teman yang saat ini kita rasakan, baik itu perkara yang kecil maupun perkara yang besar, yang kita saat ini rasakan itu sebelumnya sudah Allah takdirkan, sudah Allah tulis. Dulu sebelum kita lahir ke dunia ini, ya, itu sudah Allah takdirkan, ya. Dan nanti pembahasannya Masya Allah, nanti tidak ada yang bisa menolak takdir. Nanti kalau teman-teman mengatakan ada nggak yang bisa menolak takdir? Ada. Apa itu menolak takdir? Doa. Ya, jadi doa itu di antara yang bisa mengubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini harus kita yakini karena subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, kata Rasulullah sallallahu wala yuraddul qadar illa du'a, dan tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, jadi kita banyak teman-teman, misalnya nih ada seseorang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misal apa ya? Hari ini misalnya akan bermaksiat. Dia berdoa pagi-pagi hari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal yaum wa khairi ma fi wa a'udzubika min syarri hadzal yaum wa syarri ma fi. Dia berdoa, ya Allah, aku memohon kebaikan dari hari ini. Subhanallah, dengan doa itu akhirnya Allah merubah yang tadinya dia berawal mau melakukan maksiat, Allah jadikan dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari yang awalnya dia mau berjalan ke mana? Misalnya ke tempat maksiat, ya akhirnya berjalan ke tempat kajian. Ya, subhanallah. Itu di antara manfaat doa ya, teman-teman. Ya.
Jadi bisa merubah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat yang ke-54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa nahar." Ya, ini Allah menjelaskan sedikit lagi ya teman-teman. InsyaAllah kita selesai surah Al-Qamar. Allah menjelaskan innal muttaqina ay orang-orang atau orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan arti takwa yang paling luas adalah definisi yang telah dibawakan oleh Thalaq bin Hubaib ketika beliau mengatakan arti takwa yaitu anta'amala bi ta'atillah, mengerjakan apa-apa yang telah Allah perintahkan ala nurin minallah, dengan cahaya. Dan yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ilmu. Jadi orang ketika bertakwa dia mengerjakan perintah yang Allah perintahkan dengan ilmu, mengilmui dulu, al-ilmu qabla al-amal. Baru kemudian setelah itu dia berharap kepada apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan wa anta truka maksiat Allah, dia meninggalkan maksiat, dia meninggalkan apa-apa yang Allah larang ala nurin minallah, dengan ilmu. Dia tahu itu dilarang, bukan hanya ikut-ikutan tapi tahu bahwa itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga dia takut terhadap adab yang Allah telah sediakan. Nah, ini arti takwa yang telah didefinisikan oleh Thalaq bin Hubaib. Kalau misalnya teman-teman sudah memahami arti takwa dan menjalankannya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan, maka kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan fi jannati wa nahar, ay fi jannatin na'im allati fiha ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatarun 'ala qalbin bashar min al-ashyari al-yani'ah wal anhar al-jariyah wal qusur ar-rafi'ah wal manazil al-anqiyah wal ma'akil wal masharib al-ladhidah wal hur al-hisan wal rawdat al-bahiyyah fil jannan wa ridwanul mulk ad-diyan wal fawzu bi qurbih. Ya, masyaallah, ini bagus tafsirnya si Sa'di. Kata beliau bahwa sesungguhnya nanti orang-orang bertakwa ini berada di dalam jannati wa nahar, maksudnya di dalam surganya Allah Azza wa Jal, dan di sana nanti ada nahar, ada sungai-sungai. Juga para penduduk surga akan merasakan sesuatu yang belum dilihatnya, belum dirasakannya, belum didengarnya. Di sana ada pohon-pohon, ada sungai-sungai, ada istana-istana megah, Masya Allah ya. Ada makanan-makanan dan minuman yang lezat-lezat ya, Masya Allah. Jadi teman-teman, hari ini kita bukan berada di kampung halaman kita. Hari ini kita berada di dunia ya, yang mana kita tujuan apa? Ketika kita hidup di dunia, katakan bahwa kita itu sedang berada dalam ujian ya, dalam apa? Dalam ya episode, kalau teman-teman sekolah kan ada ujian, itu kan cuman sebentar kan, sekolahnya lama tapi ujiannya kan 2 pekan misalnya. Yaitu kita sedang berada di situ, di fase diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau lulus ya kan, kalau lulus maka akan Allah berikan kemenangan, Allah akan berikan Masya Allah nilai yang bagus ya. Nah, bagi orang-orang bertakwa nanti Allah akan berikan surga yang di bawahnya ada air-air yang mengalir. Baik, kemudian ayat yang ke-55. Apa yang Allah katakan, apa yang Allah firmankan dalam surah Al-Qamar? Fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Ya, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Wala tas'al ba'da hada amma yu'tihim rabbahum min karamat wa judi. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya untuk orang-orang bertakwa. Masya Allah. Dan Allah akan berikan zat yang malikim muqtadir ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kuasa atas apa yang telah diperbuat oleh hambanya ya. Kemudian di sini juga arti dari maq'ad ya, para ulama mengatakan maksudnya maq'ad di sini adalah tempat duduk, yaitu di surga itu subhanallah akan Allah berikan tempat-tempat yang bagus ya, Masya Allah, Masya Allah. Baik, kemudian tempat duduk yang paling tinggi yaitu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Ini adalah yang terakhir, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Walillahil hamdu wan ni'mah. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an yaj'alil qur'ana hujjatan lana la 'alaina. As'alullah al-azim rabbal arshil azim an naj'alullaha nahnu lana jami'an ya mimman yatadabbaruna al-Qur'an wa ya'malu bih. Dan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah jadikan Al-Qur'an ini sebagai pemberi syafaat kita pada hari kiamat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang mentadabburi Al-Qur'an dan mengamalkannya.
Dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah kita akan berjumpa kembali dalam kajian rutin kita offline di Yogyakarta di Masjid Mutiin. Insyaallah hari ini membahas kitab Arba'in An-Nawawi nomor 35. Monggo bagi yang berada di Yogyakarta dan sekitarnya, kami undang untuk merapat di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.